Bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah. Kemarin kita melanjutkan materi pendapatan nasional. Saat ini kita akan menjelaskan soal dan pembahasan pendapatan nasional. Anak-anak, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Karena apa? Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Itu motivasi pada hari ini. Kita lanjutkan soal dan pembahasan pendapatan nasional. Soal yang pertama. Diketahui data perekonomian suatu negara seperti ditunjukkan dalam tabel terlampir satuan uang miliar rupiah. GDP suatu negara 2000, pendapatan neto terhadap luar negeri 100, penyusutan barang modal 50, pajak tidak langsung 40, pajak perseroan 35, laba ditahan 50, iuran asuransi 2, transfer payment 20, pajak langsung 15. Hitunglah personal income atau PI dan disposable income atau DI. Penyelesaiannya atau pembahasannya adalah GDP 2000, pendapatan neto luar negeri 100, itu dikurangi ketemu GNP berapa? 1900 dikurangi dengan penyusutan 50, ketemu NNP 1850 dikurangi dengan pajak tidak langsung 40, ketemu NNI berapa? 1810 dikurangi 3 variabel, pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, semua dijumlahkan untuk mengurangi NNI, ketemu 1723. Ada transfer payment, kita tambahkan, ketemu dengan personal income. Berapa? 1743 dikurangi dengan pajak langsung 15. Maka ketemu disposable income 1728. Soal yang kedua. Diketahui GDP 1600, pendapatan WNI di luar negeri 80, pendapatan WNA di dalam negeri yaitu 140, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, penyusutan 120, asuransi dan jaminan sosial 70, pembayaran transfer payment 170. Hitunglah DI. Pembahasannya adalah ini secara rinci anak-anak. Yang pertama, kita cari GNP dulu. GNP sama dengan GDP ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Maka GNP akan diketahui bahwa GNP sama dengan 1600 ditambah 80 dikurangi 140 akan ketemu 1540. Yang kedua, kita cari NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Maka akan diketahui NNP-nya yaitu GNP 1540 dikurangi 120. Maka ketemu 1420. Kita lanjutkan, cari NNI. Bahwa NNI itu bisa dicari dengan cara NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. NNI ya, maka diketahui NNP-nya 1420 dikurangi dengan 90. Ketemu NNI-nya 1330. Lanjut, cari PI. PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan asuransi dan jaminan sosial. Maka diketahui 1330 ditambahkan 170 ketemu 1500 dikurangi dengan 70. Maka PI-nya bisa dicari.
berapa? 1430. Yang terakhir, mencari DI. DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Berapa? 1430 dikurangi dengan 240. Maka ketemu DI-nya adalah 1190. Keterangan ini untuk menjawab apa istilah-istilah ekonominya. Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Diketahui data-data perekonomian suatu negara seperti ditunjukkan dalam tabel. Satuan dalam triliun. Saya ulang, satuan uang dalam triliun. GNP 24.700, penyusutan 1.800, pajak tidak langsung 1.100, pajak perseorangan 650, laba ditahan 750, iuran sosial 35, personal income 21.265. Hitunglah besarnya transfer payment pada perekonomian negara tersebut. Maka pembahasannya adalah menghitung transfer payment suatu negara berdasarkan data tersebut. Besarnya transfer payment dalam hitungan yaitu GNP 24.700, penyusutan 1.800. Maka ketemu NNP 22.900 dikurangi pajak tidak langsung 1.100, akan ketemu yaitu NNI 21.800. Laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan. Tadi lupa pajak perseorangan. Ya, yang betul pajak perseroan 650. Kita jumlahkan nanti untuk mengurangi NNI. Berapa? NNI-nya 21.800 dikurangi dengan penjumlahan 1.435. Maka akan ketemu X. X ini sebagai variabel untuk mengurangi personal income. X 20.365. Kita kurangi ya, personal income dikurangi dengan X, maka akan ketemu 900. Yaitu 21.265 dikurangi dengan 20.365, maka ketemu 900. Jadi transfer payment diketahui seberapa nilainya anak-anak, yaitu 900. Soal yang keempat. Diketahui negara Y memiliki data dalam suatu tahun. Diketahui sewa 800.000, upah 500.000, investasi 100.000, bunga 30.000, konsumsi 900.000, ekspor 20.000, impor 15.000, belanja pemerintah 700. Besarnya pendapatan nasional negara Y dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah bagaimana pembahasannya anak-anak? Bahwa diketahui mencari pendapatan nasional ada 3 metode. Metode pertama memakai metode pengeluaran. Yang kedua memakai metode pendapatan. Yang ketiga memakai metode produksi. Untuk itu soal yang ini untuk mencari pendekatan pengeluaran atau metode pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan J plus I plus G plus ekspor dikurangi dengan impor. Diketahui bahwa konsumsi 900.000 dan investasi 100.000, government 700.000, ekspornya 20.000 dikurangi dengan 15.000. Maka diketahui pendapatan nasional memakai metode pengeluaran yaitu senilai 1.705.000. Kita lanjut soal yang kelima. Berikut data penghitungan pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Diketahui upah tenaga kerja 14.500, sewa tanah 8.550, impor 7.250, bunga modal 1.000, laba usaha 10.800, ekspor 10.200,
investasi 4.100, pengeluaran pemerintah atau government 14.980, konsumsi masyarakat 15.400. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah pembahasannya dengan penghitungan pendapatan nasional, metode atau pendekatan pendapatan, rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P atau profit. Maka diketahui bahwa pendapatan nasional sama dengan 8.550 plus 14.500 plus 1.000 plus 10.800. Maka akan diketahui bahwa pendapatan sama dengan 34.850. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Berikut data perhitungan pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Diketahui price atau harga ke-1 10.000, quantity atau jumlah barang ke-1 5 unit. Price harga kedua 20.000, quantity 3 unit. Price harga ketiga 30.000, quantity atau jumlah barang ketiga 4 unit. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi atau pendekatan produksi bisa dicari. Pembahasannya adalah kita menghitung pendapatan bisa dicari harga pertama dikalikan dengan jumlah barang yang pertama ditambahkan dengan harga yang kedua dikalikan dengan jumlah barang yang kedua ditambahkan dengan harga yang ketiga dikalikan dengan jumlah barang yang ketiga. Maka bisa dihitung 50.000 ditambah 60.000 ditambah 120.000. Maka pendapatan nasional menggunakan metode produksi bisa dicari senilai 230.000. Soal yang ke-7. Data ekonomi negara A sebagai berikut dalam miliar rupiah. Diketahui PDB 650.000. Pendapatan WNA di Indonesia 70.000. Pendapatan tenaga kerja di luar negeri 45.000. Pajak tidak langsung 20.000. Pajak langsung 10.000. Depresiasi barang modal atau penyusutan 55.000. Transfer payment 40.000. Maka besarnya pendapatan nasional neto negara A bisa dicari. Kita bahas anak-anak bahwa perhitungan pendapatan nasional dalam miliar rupiah PDB 650.000 dikurangi dengan penerimaan WNA di dalam negeri 70.000, nilainya 580.000, ditambahkan dengan penerimaan warganya di luar negeri senilai 45.000, maka ketemu PNB 625.000 dikurangi dengan penyusutan barang modal 55.000, akan ketemu produk nasional neto senilai 570.000 dikurangi dengan pajak tidak langsung senilai 20.000, maka ketemulah NNI atau pendapatan nasional neto senilai 550.000. Jadi besarnya pendapatan nasional neto negara A senilai 550.000. Kita lanjutkan ya anak-anak. Soal yang ke-8. Diketahui negara EG memiliki penduduk sebanyak 175 juta. Diketahui data pendapatan nasional antara lain GDP 924 miliar US dollar dan pendapatan disposable warga negara di luar negeri 45 miliar dalam US dollar. Menurut Bank Dunia,
bahwa mengklasifikasikan tingkat pendapatan per kapita 1 Juli 2016 sebagai berikut. Yang pertama, negara berpendapatan rendah memiliki PDB per kapita 1.025.000 US dollar atau kurang. Yang kedua, negara yang berpendapatan menengah rendah memiliki PDB per kapita 1.026 hingga 4.035 US dollar. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi memiliki PDB per kapita 4.036 US dollar hingga 12.475 dalam US dollar. Dan yang keempat, negara berpendapatan tinggi memiliki PDB per kapitanya 12.476 atau lebih. Maka pendapatan per kapita negara XY termasuk klasifikasi yang mana? Pembahasannya ya adalah penghitungan GNP dalam miliar US dollar bisa dihitung sama dengan PDB atau PNB tahun ke N dibagi jumlah penduduk tahun ke N. Maka bisa dihitung kalau diketahui bahwa PDB-nya adalah 924 dibagi 175. Maka akan diketahui yaitu 5.280 US dollar. Jadi, pendapatan per kapita negara XY sebesar 5.280 dan termasuk negara berpendapatan menengah. Di situ ada salah tulis 5.250. Yang betul adalah 5.280. Demikian anak-anak soal dan pembahasan pendapatan nasional yang diutarakan oleh Ibu Siti Fatimah. Sampai ketemu dengan pelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.